Selamat datang di Apa sih Asik Podcast Sosiologi yang penuh energi dan inspirasi. Nah, hai teman-teman sosiologi, apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Iya. Semoga kalian gak patah semangat, apalagi sampai patah hati. Benar banget. Jangan sampai. Jadi sebelum lanjut nih Kak, kayaknya kita sebaiknya perkenalan dulu gak Iya, sih? mungkin teman-teman di rumah belum tahu siapa sih. Siapa sih kita ini? Iya. Nah, mungkin dari Kakak dulu nih, Oke. perkenalan. Halo teman-teman di rumah, perkenalkan aku Cindy Oktaviani, biasa dipanggil Cindy dari Sosiologi 2021. Di sini aku sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Himpunan Mahasiswa Sosiologi 2023. Dan ada rekan aku. Halo Sobat Sosiologi, perkenalkan nama aku Putri Yuliani Ingrum. Aku dari mahasiswa Sosiologi 2021 dan juga merupakan salah satu anggota dari bidang Komunikasi dan Informasi Himpunan Mahasiswa Sosiologi 2023. Oke. Nah, sebelum kita ke bintang tamu nih Kak, Iya. kayaknya kita harus perkenalin dulu tema kita nggak sih sama teman-teman di Iya, rumah? benar banget. Jadi mungkin teman-teman di rumah udah kayak dengar spoiler apa sih tema yang akan kita dibahas pada siang hari ini. Betul banget. Jadi tema kita yaitu Melangkah di kampus, membangun prestasi, dan aktif berorganisasi. Nah, kayaknya menarik banget nih Kak tema kita. Boleh nggak sih Kakak bahas sedikit mengenai tema kita ini? Boleh. Jadi alasan kami mengangkat tema ini yaitu bagaimana mahasiswa berprestasi yang aktif dalam organisasi mahasiswa dapat membangun kolaborasi yang kuat dan mendorong inovasi di dalam organisasi, memberikan inspirasi kepada pendengar untuk berpartisipasi dalam organisasi. Itu Kak. Wah, menarik banget nih. Iya. Kira-kira teman-teman di rumah emang tertarik nggak sih? Nggak Tertarik sabar nggak? dong, harus Sih, dong. kayaknya nggak sabar nih Kak. Gimana Ya. kalau kita lanjut aja ke bintang tamu kita nih? Ya. Kebetulan kita ada 2 bintang tamu dari mahasiswa sosiologi. Ya. Langsung Penasaran aja nggak mungkin? sih? Enggak, teman-teman penasaran nggak sih? Penasaran nggak nih teman-teman? Penasaran nggak sih? Mana sih suaranya? Mana sih suaranya teman-teman? Masih penasaran? Penasaran banget Kak Penasaran. katanya. Mungkin langsung aja ke bintang tamu kita. Ada Mbak Fitri dan Mbak Reza. Silakan Mbak. Hai. Jadi sekarang udah ada mbak-mbak kita nih guys. Yang pertama mungkin kita tanya dulu kabarnya kita kali ya. ya, Gimana kabarnya nih dulu Kak? dong. Mbak Sebelum kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin langsung kita Kita perkenalan dulu Mbak. Ya, Mungkin teman-teman. masing-masing biar teman-teman di rumah pada tahu nih siapa sih mbak-mbak yang cantik dan menarik Iya. ini. Mungkin mulai dari Mbak di sebelah kiri aku. Oh, Ya, boleh. mungkin. Ya, siapa? Hai semuanya, perkenalkan nama Mbak Fitri Dwi Pasal Sabila, biasa dipanggil Fitri atau lebih akrab dipanggil Cica dari angkatan 2019. Halo, Halo, Mbak Cica. Mbak Cica. Jadi kita manggilnya Mbak Cica aja ya biar aja akrab. nih biar lebih akrab ya guys. Jadi mbak yang sebelah kanan aku nih siapa nih? Halo semuanya, Halo. perkenalkan nama saya Reza Oktaviani, biasa dipanggil Reza. Saya dari angkatan 2021. Halo Mbak Reza. Aduh. Mungkin udah nih ya kita perkenalan. Mungkin lanjut ke apa nih Mbak? Kita. Mungkin kita perkenalan dulu ya prestasi, bukan langsung prestasi, tapi Mulai latar belakang, Betul, latar belakang dari mbak-mbak ini nih. Iya. Jadi mulai dari Mbak Cica dulu ya, kita memperkenalkannya. Mbak Cica ini Sebelumnya sebelumnya pernah menjadi menjadi anggota bidang rumah tangga Himasos Visip, juga pernah menjadi anggota divisi kesehatan masyarakat Genbi Bengkulu, dan juga pernah menjadi kepala bidang penalaran dan keilmuan Himasos Visip Unip. Selanjutnya menjadi anggota divisi sosial masyarakat Genbi Bengkulu, dan sekarang menjabat sebagai sekretaris divisi pengabdian masyarakat Genbi Komisarit Universitas Bengkulu. Jadi banyak ya pengalaman iya, dari banyak Mbak banget Cica. ya, pengalaman dari Mbak Cica nih. Mungkin Mbak Reza juga nggak kalah banyak nih guys pengalamannya. Mbak Reza ini merupakan pernah menjadi Panitia Sosiologi and Village Himpunan Mahasiswa Sosiologi, kemudian menjadi anggota bidang Kestari UKM IMC Universitas Bengkulu, staf HRD UKM Forse Universitas Bengkulu, dan sekarang kayaknya Mbak Reza nih sedang menjadi kepala bidang 1 penalaran dan juga keilmuan Himasos Universitas Bengkulu. Oh, jadi latar belakangnya sama
ya, pernah menjadi kepala bidang satu. Waduh. Ah, seru banget nih kayaknya hari ini ya guys masuk kita. deh obrolannya nanti karena Bener sama-sama banget. pernah jadi kepala bidang. Bener banget nih. Nah, jadi mungkin kita langsung aja nggak sih, Iya. Kak? Pertanyaan Iya. pertama. Jadi dari pengalaman, dari latar belakang tadi banyak sekali ya teman-teman, dan itu mereka raih ketika menjadi mahasiswa. Benar banget. Iya. Jadi kami ingin bertanya sama Mbak-mbak, mungkin dari Mbak Reza dulu ya. Ya, Mbak Reza Eh, boleh. Apa sih arti menjadi mahasiswa bagi Mbak secara pribadi? Oke. Baik, kalau menurut saya sendiri arti menjadi mahasiswa itu proses. Oh, proses. Proses dimana kita tuh menjadi tahap yang lebih gitu. Dari arti kata aja udah mahasiswa gitu kan. Jadi menurut saya mahasiswa itu proses sih. Mahasiswa tuh proses Itu guys, proses. menurut Mbak Reza, bener banget sih. Nah, kalau dari Mbak Cica sendiri nih, mahasiswa tuh apa sih bagi Mbak sendiri? Kalau arti mahasiswa sendiri bagi Mbak itu keberuntungan sih. Oh, keberuntungan. Benar-benar. Mungkin bisa jelaskan sih Mbak, keberuntungannya dimaksud itu apa? Keberuntungan yang Mbak pahami di sini untuk diri Mbak sendiri itu karena Mbak beruntung di antara orang yang beruntung. Karena nggak semua orang bisa ada di posisi ini dan Mbak bisa merasakan hal yang sama dirasakan oleh orang yang beruntung gitu. Oh iya. Bener banget. Jadi ibaratnya itu Mbak berada di antara orang beruntung dan Mbak yang paling beruntung lah gitu. Oh, iya. Pengennya seperti itu. Nah, itu dalam banget ya guys arti Dalam banget. mahasiswa bagi Iya. mereka masing-masing. Iya, benar sekali. Nah, seperti yang kita ketahui nih bahwa mbak-mbak kita ini merupakan mahasiswa jurusan sosiologi Iya. dari angkatan 19 dan juga angkatan 2021. Mungkin banyak juga yang mau ditanya nih sama teman-teman di rumah, pasti bertanya-tanya nih Mbak, kenapa sih memilih jurusan sosiologi? Iya. Mungkin dari Mbak Cica pertama, karena Mbak Cica angkatan 19 nih guys. Mbak Ya, Cica jadi duluan yang ada di mungkin lebih banyak sosiologi ya nih. pengalamannya di Bener sosiologi. banget. Mungkin Boleh. bisa Mbak. Sebelumnya sih kalau untuk background Mbak waktu SMA itu sebenarnya anak IPA. Oh, anak IPA. Sebenarnya anak guys. IPA nggak pernah terpikir kenapa ngambil jurusan sosiologi sebelumnya karena memang Oh, linjur ya Mbak ya? ya lintas jurusan. Ibaratnya kalau kasarnya itu murtad. Murtad dari IPA gitu kan. Mbak pilih sosum gitu. Tapi itu kemarin memang bukan opsi terakhir pilih sosiologi ya, tapi karena Mbak mungkin udah terlalu sering kayak anak saintek itu terkenal kayak kaku gitu kan, sedangkan anak sosial itu kayak lebih terasa keakrabannya. Iya. Jadi kayak Mbak pengen merasakan dunia baru. Jadi makanya Mbak memilih sosiologi karena kebetulan waktu di SMA juga gurunya itu enak, kayak belajarnya tuh santai gitu. Bener sih. Mungkin termotivasi dari guru juga ya Mbak? Iya betul. bener. Guru Mbak sangat santai. Sangat santai. Sangat- Iya, sangat santai. Jangan ditonton. Enggak guys, karena bener guys, aku Bener. juga di SMA Iya, iya. masuk sosiologi juga karena guru di Iya, SMA iya, tuh bener, aku bener-bener juga. santai banget sumpah ya. Mungkin lanjut Mbak Reza, mungkin kenapa nih milih jurusan sosiologi? Kalau aku sendiri sih beda ya sama Mbak, ini kan basicnya IPA gitu kan. Nah, kalau aku sendiri tuh basicnya IPS gitu. Jadi memang udah tahu mata pelajaran sosiologi dan memang sama alasannya karena pertama tuh tertarik di mata pelajarannya. Kalau dari diri sendiri tuh emang lebih tertarik mempelajari hal-hal tentang manusia gitu. Dan itu tuh dapat di sosiologi gitu. Bener banget tuh. Mungkin hampir sama ke sosial mungkin Mbak ya. Ya, interaksinya ya. Bener banget. Terus Kak Jadi- mungkin Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya dari masuk jurusan sosiologi itu apa sih karir yang ingin dicapai? Mungkin banyak ya adik-adik maba atau yang belum juga masuk ke sosiologi, prospek kerjanya jurusan sosiologi itu apa sih kalau lulus Kak? Mungkin Mbak tahu Mbak gitu. tahu mungkin sebelumnya Mbak sebelum masuk nih, Iya. duh aku mau masuk sosiologi Iya. biar kerja ini nih, Kerja biar ini. dapat ini nih gitu misalnya. Itu apa tuh Mbak? Ada nggak? Dari Mbak dulu. Ya, Iya. boleh dari Mbak Cica. Oh iya. Kalau dari prospek jurusan sosiologi sendiri, kalau di awal milih sih sebenarnya mungkin sepele sih, pengen kayak karena tadi background Mbak, jadi Mbak pengen tuh nanti ketika di dunia kerja Mbak tuh bisa lebih fleksibel, kayak bisa ngembangin diri gitu nah. Ya. Sedangkan kalau yang Mbak tahu selama masa perkuliahan ini kan kalau kita udah kuliah di sosiologi itu prospek kerjanya bisa jadi peneliti, yang paling umum itu dosen sih kalau kita tahu kan. Terus juga bisa jadi kayak pembantu kayak bimbing
suatu apa ya, Masyarakat masyarakat atau, kayak lembaga, itu bisa gitu menjadi ya. lembaga-lembaga gitu Mbak. Iya sih, kalau Mbak sih taunya itu sih. Oh, ya. Mungkin dari Mungkin Mbak Reza. Mbak Reza? Kalau aku sendiri sih karena di awal itu tadi milih sosiologi itu udah sempet riset gitu. Anggapnya bukan riset ya, cari-cari informasi gitu lah ya, cari-cari informasi prospeknya ke depannya gimana sih. Dan memang dari yang saya dapatkan sebelum masuk sosiologi itu tuh prospek kerjanya tuh luas di sosiologi. Karena dari secara mata kuliah aja itu tuh banyak yang dipelajari. Kita di sosiologi hukum bisa, di sosiologi agama bisa. Jadi sosiologi itu sebenarnya masuk di lini mana aja gitu. Fleksibel. Iya, fleksibel benar kata fleksibel. Mbak tadi. Tapi tergantung kita mau ngembanginnya di mana. Jadi sebenarnya itu juga yang jadi alasan sekaligus karir yang pengen dicapai di sosiologi itu sih. Tuh ya Mbak, jadi itu tadi tujuan akademik dari Mbak Reza dan Mbak Cica nih. Iya, benar keren ya Kak, kayak nggak cuma masuk-masuk aja, tapi Iya, ada ingin tapi tujuan, ada gitu, motivasinya tujuan yang guys, dicapai benar, gitu di sana. benar banget. Nah, ngomong-ngomong mahasiswa nih, apa sih tantangan terbesar Mbak Cica dan Mbak Ya. Reza selama ini menjalani sebagai seorang mahasiswa nih? Ya boleh Tantangan di-spill, terbesarnya. boleh di-spill sih Mbak sama Biar teman-teman. teman-teman di rumah tahu nih Tahu. apa sih tantangan terbesar Tantangan anak terbesar. sosiologi gitu. Mbak Reza mungkin bisa Reza? duluan. Oh ya. Kalau tantangan itu sih mungkin karena ini ya adaptasi sih kalau menurut aku. Adaptasi gimana kita tuh proses dari yang awalnya siswa itu kan habitnya tuh beda banget ya antara Iya, sekolah dengan kampus gitu. Iya, benar. Nah jadi proses adaptasi itu makanya tadi aku bilang arti menjadi mahasiswa itu proses karena emang bermakna banget sih buat jadi mahasiswa itu. Makanya tantangan terbesarnya itu ada di adaptasi, proses adaptasi dari kita jadi siswa ke mahasiswa itu tadi. Itu aja. Proses adaptasi. Kalau dari Mbak Reza proses adaptasi guys. Gimana dari Mbak Cica nih Mbak? Tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar Mbak selama jadi mahasiswa itu melawan rasa insecure Mbak sih. Oh. Karena itu tadi Bener-bener, kayak yang relate, Mbak relate. bilang, kayak yang Mbak Relate. bilang tadi kan, Mbak tuh kuliah kayak nganggap ini tuh suatu keberuntungan. Karena kenapa? Ketemu sama orang-orang yang luar biasa Bener, gitu kan. bener banget. Nah, itu jadi tantangan juga karena kenapa? Semakin orang itu luar biasa semakin insecure Mbak. Tapi itu jadi motivasi sebenarnya gitu. Itu sih tantangan Mbak, kayak ngalahin rasa insecure diri sendiri sih. Karena insecure itu sebenarnya kita sendiri yang ciptain kan. Iya. Bener banget guys. Gitu. Jadi bagaimana bisa merubah rasa insecure itu jadi motivasi Motivasi. gitu ya? Oh, Iya, maka dari itu. Nah, mungkin itu tadi guys mengenai mahasiswa. Mungkin mahasiswa. sekarang kita bisa bahas- masuk ke segmen kedua, Yaitu presentasi. yaitu prestasi. Prestasi ya guys, prestasi. Prestasi. Jadi mungkin mulai Dari prestasi Ya, dari Mbak Reza mungkin Ya. ya. Sebentar ya guys, kita bacain prestasi dari Mbak Reza ini. Ternyata Mbak Reza ini pernah menjadi penerima insentif dana bantuan PKM UKM Forse Universitas Bengkulu, Keren. juara 2 Lomba Cipta Puisi 2021 Himasos Universitas Bengkulu, dan pernah menjadi juara 2 PKM RSH Lomba Agrifesta Nasional 2022 Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Tepuk tangan keren, dulu keren, dong keren. guys, banyak banget nih. Nah, kalau prestasi dari Mbak Cica gimana nih Kak? Aduh, ini juga banyak banget Kak. Yang pertama, ini bersama ya. Ini kayaknya barengan ya. Barengan nih kayaknya. Kami nih, satu tim. barengan. Kebetulan satu tim. Tim loh. Keren. Keren. Kebetulan satu tim. Yang pertama itu juara 2 PKM RSH Lomba Agrifesta Nasional 2022. Yang kedua penerima intensif dana bantuan PKM 2022. Yang ketiga juara 4 Pilmapres tingkat FISIP Undip 2022. Yang keempat juara 3 Lomba Fotografi 2021. Yang kelima juara 3 Lomba Debat Mahasiswa tingkat Provinsi 2021. Dan yang keenam World of Bank Indonesia Scholarship. Wah, banyak banget guys. Tangan dulu nih buat Mbak Cica. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Kak Cindy mungkin? Oke, Mengenai jadi prestasi. kita tadi udah dengar ya, banyak banget loh prestasi dari Mbak Reza, Mbak Cica. Jadi teman-teman juga kayak, waduh, ini apa sih motivasi mereka yang mendorong kayak bisa banyak banget dapat prestasi karena kita tahu ya sosiologi itu gimana ya, banyak loh tugasnya gitu, banyak loh. Jadi bisa dijelasin mungkin dari Mbak Cica duluan ya, apa sih yang mendorong Mbak bisa mencapai prestasi di tengah tuntutan akademik gitu Mbak di kampus, boleh nggak? Kalau untuk Mbak sendiri sih sebenarnya untuk menggapai prestasi itu kepikirannya dari semester 1 sih. Oh, dari awal. Itu dimulai dari ajakan kakak tingkat untuk lomba karya tulis waktu itu. Tapi memang kebetulan
belum rezekinya waktu itu kan, kalah. Nah dari situ tuh Mbak makin penasaran, ini kok lomba nggak menang-menang gitu, walaupun baru sekali gitu kan. Terus didukung sama dosen dan akhirnya ya udah kayak ada lomba walaupun sebenarnya Mbak belum pernah, kayak ada beberapa lomba itu Mbak belum ada skillnya, kayak lomba debat itu pertama kali ikut, alhamdulillah menang. Itu pun kayak sempet banyak drama gitu. Jadi untuk mencapai itu motivasinya yang pertama ya karena ngelihat kakak tingkat, terus tuh dukungan dari dosen sih kalau Mbak sendiri. Oh ya, jadi dijadikan kegagalan itu sebagai pacuan gitu ya untuk bisa berhasil lagi ya Mbak. Jadi meskipun teman-teman kayak belum berani coba-coba gitu, tapi itu bisa loh teman-teman. Kayak ikut-ikut lomba gitu, harus berani pokoknya itu ya. Dicoba pertama, aja dicoba. terus ya, Dicoba benar-benar. terus. Pokoknya Gitu. tuh sampai rasa penasarannya tuh udah terjawab lah. Iya, benar. Nah, mungkin itu juga tadi tambahan dari Mbak Cica tuh motivasi dari orang lain tuh penting guys. Ya, Mungkin harus dukungan ada ya, dukungan dukungan. dari orang lain, support system gitu. Ya, aduh. Penting guys itu. Nah, mungkin Berat dari- ya. Mbak Reza mungkin gimana Mbak? Kalau Mendorongnya? aku motivasi itu karena memanfaatkan kesempatan sih ya. Sebenarnya kalau untuk prestasi itu aku masih minim ya kalau bisa dianggap. Dan kesempatan yang pertama kali dipakai, ibaratnya tuh dimanfaatkan, itu tuh Mbak Cica ngajak waktu itu di lomba PKM RSH. Jadi makanya kebetulan satu tim juga sama Mbak Cica gitu. Jadi berpikir kayak ya di sinilah gitu kan, di perkuliahan ini kita bisa dapat pengalaman, pengetahuan lebih banyak, karena kalau udah di dunia kerja kita mungkin nggak bisa dapetin itu lagi. Makanya aku berpikir untuk memanfaatkan kesempatan itu tadi sih. Jadi keren banget nih guys, dari Mbak Cica yang termotivasi dari orang lain, dan sekarang Mbak Cica tuh yang jadi motivasi nih buat adik tingkatnya guys. Itu keren banget sih guys, sumpah. Mengajak orang lain untuk berprestasi itu bagus loh Benar, teman-teman. bagus banget. Iya. Itu keren. Keren banget. Terus mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, itu ada strategi dan tips nih. Ada nggak sih dari kalian sendiri strategi atau tips bagi teman-teman di rumah sobat sosiologi yang juga ingin meraih prestasi kayak kalian nih Mbak? Mungkin dari Mbak Reza dulu, mungkin gimana Mbak tipsnya? Kalau aku sendiri sih simple ya, coba dulu. Itu. Coba dulu. Dicoba dulu pokoknya. Mau bisa nggak bisa, pokoknya yes saja dulu. Ya benar banget. Pokoknya jangan dulu mikir Mikir gagalnya gagalnya. ya guys. Iya. Pokoknya Iya. coba dulu. Coba dulu. Karena balik lagi sama yang kata proses tadi. Nah, proses tadi. Nah. Mbak Cica mungkin Mbak, tipsnya untuk teman-teman di rumah? Kalau Mbak sih mungkin sama sih, dicoba dulu. Terus kalau strateginya dari kita coba itu kan kita masuk tuh ke ranah tempat lomba, itu kan otomatis kita kenalan baru. Nah di sana itu jangan dianggap sebagai lawan aja. Justru itu tuh bisa jadi kawan yang nantinya bisa jadi tim untuk lomba berikutnya. Makin banyak relasi, makin banyak info yang kita dapatkan untuk lomba sebenarnya. Oh ya, jadi kurang lebih juga mungkin tambahin Mbak ya, mungkin kita lebih sering mencari info lomba ya kata Mbak tadi. Ya. Gitu. Guys, jadi coba dulu, dan kalau masuk suatu mau ikutin lomba itu jangan jadiin orang itu saingan, jadiin teman guys, kayak gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan soal prestasi. Tadi kan dari banyaknya jadwal padat, bagaimana sih cara mengatur waktu? Bisa nggak? Kayak soalnya misalnya di jam segini khusus untuk kuliah, yang jam segini cari-cari info lomba, atau yang ini untuk kegiatan lain. Ada nggak sih tips-tips, bukan tips sih, kayak cara membagi waktu? Mbak menyeimbangkan waktu Iya, itu. menyeimbangkan waktu itu sih. Mungkin dari Mbak Riza dulu. Ya. Kalau aku sendiri sih dari pengalaman pribadi ya, pakai list prioritas. List prioritas. Oh, list prioritas. Ya, list prioritas. Jadi list prioritas tuh ya di situ sih kuncinya. Kita nggak harus nyatet di catatan, tapi kita bisa di HP itu kan sekarang udah banyak tuh kan aplikasi, atau misalnya dari Notion kita bisa. Dari list prioritas itulah kita bisa tahu mana yang bisa didahulukan, dan di situ juga kita bisa mengasah kemampuan kita untuk mana sih yang harus dipentingkan terlebih dahulu. Jadi yang tadi kalau misalnya kita ngikut lomba tuh coba dulu, dan ketika kita udah nyoba juga berarti kita harus ngatur waktu dengan list prioritas itu tadi. Gitu, Itu list sih. prioritas. Kalau dari Mbak Cica sendiri Mbak? Kalau Mbak sih jujur secara pribadi Mbak nggak ada list prioritas kayak gitu ya. Mbak tuh mungkin karena udah terbiasa dari semester 1, jadi polanya tuh udah terbentuk sendiri gitu. Nah jadi kayak ini yang paling penting ini dulu, yang lain nanti gitu. Nah jadi mana yang bisa Mbak kerjain dulu Mbak kerjain, walaupun terkadang
ini yang penting tapi Mbak kerjain yang Mbak bisa dulu gitu. Iya, benar-benar. Jadi masih kacau sih sebenarnya kalau Mbak kayak bahkan Mbak pejuang deadline mungkin bisa jadi. SKS. Bisa jadi Mbak kayak gitu. Jadi itu berarti tergantung individu masing-masing. Iya, ya, punya guys. strategi masing-masing. Nah, tadi kita udah juga di awal kita juga udah ngasih tahu nih tentang organisasi Iya, Mbak ini kan. organisasi. Jadi kita mungkin langsung masuk ke segmen kita yang ketiga, yaitu ada segmen organisasi. Seperti tema kita ya guys, yaitu beraktif berorganisasi. Iya, nah, benar. pertama kita mau nanya nih, apa sih yang membuat kalian itu tertarik untuk melibatkan diri kalian ke dalam organisasi? Organisasi yang ada di kampus terutama. Gimana nih Mbak Cica mungkin Mbak? Kalau Mbak ya, mungkin pemikiran Mbak waktu itu sedikit licik. Nah, Karena berawal dari pengen ikut lomba, jadi Mbak mikir teman itu nggak hanya di ranah perlombaan, di organisasi pun banyak lomba-lomba. Jadi Mbak terpikir, oh ternyata untuk mendapatkan informasi lomba itu nggak cukup di satu tempat. Jadi makanya Mbak harus masuk di beberapa tempat, tapi tetap dengan porsi Mbak gitu. Makanya itu yang membuat Mbak masuk di organisasi gitu. Itu bisa juga di organisasi lain di luar kampus juga ya Mbak? Iya. Terus untuk Mbak Reza mungkin kenapa memilih masuk organisasi? Kalau aku sih alasannya mungkin dibilang klise ya, tapi memang bener sih. Kalau aku tuh karena pengen coba hal baru gitu. Pengen coba hal baru, ibaratnya apa ya kalau bahasa sekarang tuh kayak keluar dari zona nyaman. Oh iya, benar nyaman. Karena memang jujur aja aku juga nggak se-extrovert itu gitu kan. Jadi menurut aku pribadi tuh di organisasi itulah kita bisa belajar, kita bisa mengalami langsung, dan mungkin kalau kita di kelas sama di organisasi itu beda ya. Beda. Kita mungkin nganggapnya diskusi di kelas sama diskusi di organisasi itu mungkin ada yang nganggap sama gitu kan. Tapi beda gitu. Kalau di kelas tuh kan kita jangkauannya itu lebih kecil, otomatis pemikiran dan perspektif dari orang-orang tuh juga lebih kecil gitu. Nah, tapi kalau di organisasi itu kan lebih luas itu. Jadi itu juga hal yang mendorong saya untuk bisa ngikut di organisasi. Mungkin korelasi juga ya, Iya, Mbak, relasi benar. gitu. Jadi dari alasan tertarik dari Mbak Cica sama Mbak Reza tadi itu mungkin kepikiran juga manfaat dari organisasi. Mbak pernah kepikiran nggak sih Mbak di sini manfaat dari organisasi bagi saya tuh pribadi gimana sih? Gitu. Mungkin dari Mbak Cica. Kalau manfaat organisasi bagi Mbak tuh kalau yang Mbak rasakan sekarang apalagi jadi mahasiswa semester tua itu banyak sih. Banyak serius. Bisa bantu kita dalam skripsian. Dari relasi itu tadi kan. Informasi itu kita banyak dapat itu tadi. Itu tuh lebih mempermudah kita gitu. Jadi teman kita tuh nggak hanya di satu jurusan gitu. Karena kan kayak Mbak sendiri organisasinya ada yang di luar jurusan gitu kan. Bener. Di luar kampus. Nah, itu kayak mempermudah sih. Ada sih apa ya kayak informasi yang didapat tuh sebenarnya hal yang kita nggak tahu jadi tahu gitu. Oh ternyata kayak gitu, ternyata kayak gini gitu. Jadi manfaatnya tuh banyak sih. Banyak banget ya. Banyak. Kalau Reza? Mbak Reza mungkin? Kalau aku sendiri sih manfaatnya pengalaman sih ya. Oh, pengalaman. Karena memang pengalaman itu pelajaran yang nggak bisa diperoleh dari manapun gitu ya. Pengalaman itu berharga banget lah gitu kan. Beda kalau kita belajar teori sama ketika kita belajar langsung di pengalaman itu beda banget. Dan apalagi di organisasi itu menurut aku banyak banget sih yang bisa dipelajarin tuh dari gimana kita tuh nggak mementingkan ego kita sendiri gitu, gimana kita tuh cara memimpin dan dipimpin gitu, gimana cara kita mau mengatur dan diatur. Itu sih menurut aku ya pelajaran bisa banget diambil di organisasi. Banget nih. Relasi dan pengalaman guys, pengalaman itu penting banget. Nah tadi udah banyak nih organisasinya. Mungkin salah satu organisasi Mbak ini kan Himasos nih guys. Jadi kita mau denger nih ada nggak sih cerita atau pengalaman khusus Ini yang seru pernah sih. kalian alamin nih selama kalian berikut organisasi. Mungkin dari Mbak Cica terlebih dahulu. Reza dulu. Reza. Boleh. Mbak Reza dulu ya Mbak. Kalau pengalaman khusus tuh mungkin ini kesannya lebih pribadi sih ya, karena kan pengalaman orang tuh beda-beda juga kan. Gitu. Beda kesannya. Iya, tapi kalau menurut aku pribadi pengalaman yang paling kerasa banget itu ya di SIV sih. Oh, SIV. SIV itu tapi bukan di organisasi justru.
Justru bukan pas jadi peserta. Pas jadi peserta. Karena gini, karena masih di tahap awal gitu kan, dan SIV itu tuh pokoknya guys, buat maba-maba juga, kalau yang ada maba nih di sini, SIV itu seseru itu pokoknya ya. Nikmatin aja rasanya nanti momen-momennya gitu ya. Apalagi buat kita yang sosiologi gitu, SIV itu relate banget sama jurusan kita gitu, karena langsung turun ke sosial, dan memang paling berasa pengalaman itu di SIV, apalagi waktu jadi peserta, karena mungkin terasa banget itu karena dia bukan karena dia, tapi karena itu di tahap awal gitu kan, jadi baru kerasa kayak gini ya gitu kan, dan itu juga ngerasa juga apa yang udah dipelajari di masyarakat tuh beneran ada gitu loh di masyarakat itu sendiri gitu. Gitu sih. Benar. Mungkin bisa dijelasin sih SIV itu apa, Kak? Mungkin mungkin ada teman-teman di nggak tahu apa sih bukan anak SIV. sosiologi kali yang nonton. Mbak, itu apa sih, Mbak? Kalau SIV itu Sosiologi in Village. Jadi itu semacam kegiatan kema bakti sosial di mana biasanya itu mahasiswa baru yang mengikuti. Jadi mahasiswa baru itu dilatih di sana juga, bukan dilatih ya, mungkin kesannya lebih formal ya kalau dilatih ya, lebih ke pengalaman gitu, pengalaman langsung ke masyarakat gitu. Berarti kayak apa sih, simulasi KKN kali ya, tapi versi singkat. Tapi versi singkatnya nggak Mbak? Jadi banyak banget dong pengalaman. Tapi versi singkatnya gitu. Mungkin KKN itu karena dia turun ke masyarakat langsung itu tadi sih. Iya. Tuh setuju sih, kita juga sebagai salah satu peserta SIV, pengalamannya banyak banget. SIV itu seru banget guys. Seru Kalian banget. pokoknya harus ikut jadi panitia, jadi peserta, pokoknya harus itu. Setuju Mbak juga sama SIV, serius. Supaya SIV itu nggak pernah kita lupain gitu pengalaman. Terlalu banyak momen jadi susah diceritakan. Kayak tiap tahunnya tuh kalau diceritain terus menerus tuh Ada aja gitu, kayak nggak ada habisnya gitu guys. Bener banget. Betul. Tadi udah dari situ udah ya? Udah Dari Mbak Cica gimana? Pengalamannya terkhusus yang paling menarik. Mungkin kan beda Mbak, kita kan agak gap berapa tahun, 2 Iya, tahun. mungkin SIP-nya Nggak berbeda tahu, atau ada apa gitu. Ya tetap di SIV sih. SIV, guys, aduh, Kalau berkesan. di antara kegiatan itu ya SIV yang paling berkesan gitu kan. Selain dari yang Reza sampaikan dan teman-teman tadi sampaikan, kalau di SIV itu juga kayak Mbak bisa sedikit tahu nih karakter teman-teman juga. Bener banget. Di situ kayak mulai terlihat ya. karakternya seperti ini gitu. Bukan teman aja sih sebenarnya, kakak tingkat. Aduh. Gak ikutan. Banyak banget. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk sosiologi, ayo dong. Ada SIP seru banget SIV loh. guys, seru banget itu. Jangan lupa. SIV. Harus di highlight SIV. Bener banget. Seru banget guys, pertanyaan dari kita tadi udah dijawab Iya, udah juga dijawab. sama mbak-mbak kita. Iya. Mungkin sekarang kita langsung aja ke pertanyaan dari Instagram gak sih? Langsung aja ke pertanyaan dari Instagram. Mungkin teman-teman di Instagram udah ada yang nanya. Iya. Kita cek dulu ya guys. Ini udah banyak nih yang Udah bertanya. banyak ya, Kak? Kayaknya mereka excited banget mau Iya. nanya gitu. Mungkin yang pertama nih, langsung aja Kak kita tanyain ya mungkin. Dari username Dwiju_Sandi nih. Pertanyaannya, Mbak Cica, udah punya pacar belum sih? Aduh. Ayo Mbak, Ini dijawab. pribadi loh. Iya. Alhamdulillah banyak. Gimana ada? Alhamdulillah belum Belum ada guysnya tuh. Atau mau ta'arufan aja, Mbak? Enggak Enggak juga. Biasa aja, Biasa aja. biasa Apa sih namanya? Teman tapi mesra. TTM. Nah, seru banget nih guys pertanyaan kita. Mungkin ada pertanyaan kedua nggak Mbak? Boleh, Kak? Ini mungkin ada pertanyaan, kita cek lagi. Oh, ini pertanyaan untuk Mbak Reza. Mbak Dari Reza. Zafi Biru, yaitu Biru tuh ya. gimana sih pendapat Mbak-mbak tentang mahasiswa kupu-kupu? Mungkin bisa dijelasin Mbak Reza, mahasiswa kupu-kupu itu kayak Iya, gimana mungkin sih? teman-teman di rumah nggak tahu. Iya, apa sih. belum tahu. Kupu-kupu. Apa sih? Kupu-kupu. Yang terbang itu. Mahasiswa kupu-kupu tuh kan ini kan yang Yang itu. kuliah pulang. Oh, boleh pulang. Oh, ya. Sebenarnya itu tuh pilihan sih ya, pilihan ke pribadi masing-masing. Tapi kalau aku pribadi tuh, kalau soal kupu-kupu,
Tapi jujur ya, di awal aku juga kupu-kupu semester awal gitu. Ikutin kepanitiaan atau organisasi itu juga baru gitu. Cuman memang rasanya beda banget guys untuk kalian memutuskan kupu-kupu dengan kura-kura atau kuliah rapat itu akan beda banget. Bedanya tuh apa? Nanti di dunia kerja pengalaman itu bakal lebih dapet di organisasi. Gitu. Pengalaman langsung itu tadi. Jadi makanya agak sedikit menyesal ketika waktu di awal itu, kan karena waktu di awal itu juga online kita gitu kan. Jadi ya gitu deh soal kupu-kupu. Itu ya soal kupu-kupu guys tuh. Jadi Mbak Reza ini pernah juga jadi kupu-kupu, terus sekarang jadi kura-kura ya guys. Tapi aku penasaran deh Mbak, kayak gimana kita bisa merubah jadi dari kupu-kupu jadi kura-kura? Nah, gimana? Itu gimana sih? Kalau aku pribadi tuh dari kesadaran sih. Oh, kesadaran dia sendiri. Muncul kesadaran dan yang ngerasa itu tuh penting gitu loh. Berkuasa banget, penting banget gitu loh. Dari kesadaran itu sih benar bikin berubah gitu. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaannya agak seru ya guys, ini kayaknya untuk Mbak Cica nih. Dari siaran_uang_. Aduh, ini banyak banget penggemar Ya, banyak banget nih Mbak Cica nih guys. Terkenal ya? Enggak. Tanyain ke Mbak Cica, tahun ini jadi nggak nih nyalek DPR? Aduh, gimana itu Mbak? Ini udah masuk politik keren loh, sosiologi. Masih mahasiswa udah bisa masuk politik. Nah, itu dia. Gimana nih Mbak tanggapannya mengenai DPR? Tunggu aja pamfletnya. Tungguin ya. Tungguin pamfletnya. Guys tuh, jangan lupa. Nah, itu seru banget Udah nih guys. seru banget. Nggak kerasa guys, karena seru banget ini tadi. Nggak kerasa kita udah di penghujung acara podcast kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita menutup podcast kita pada siang ini, kita mau bilang terima kasih nih untuk Mbak Cica, untuk Mbak Reza karena udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Aposi episode 5 ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang di rumah yang masih setia pantengin kita nontonin Aposi episode kelima. Terus juga terima kasih untuk teman-teman di belakang kru, di belakang layar, teman-teman banget. Keren. Ya, mungkin sebelum itu ada kesimpulan dulu nih dari Mbak Cindy, dari Kak Cindy. Jadi dari bintang tamu kita yang secantik ini kita banyak banget loh dapat pelajaran gitu. Mulai dari apa sih arti mahasiswa? Tadi mulai dari Mbak Reza. Mbak Reza bilang mahasiswa itu proses. Dan juga dari Mbak Cica itu bilang beruntung. Jadi sebenarnya mahasiswa itu menurut pribadi masing-masing itu berbeda ya pendapatnya. Tapi dari penjelasan mereka itu benar loh, proses dan keberuntungan itu merupakan makna yang dalam ya Mbak ya. Benar banget. Dan juga relasi guys. Untuk organisasi itu relasi itu sangat penting guys. Benar banget. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Kak ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Dan juga tambahan ya Kak, tambahan ya. Dan juga teman-teman, ayo dong masuk sosiologi. Masuk Tadi udah sosiologi, dijelasin guys. prospek kerjanya yang luas, kita bisa langsung terjun ke masyarakat dan juga ada SIV. SIV Beneran. itu membentuk HTS biasanya. HTS dan friendzone. Tadi udah ada spoiler loh. Oh, korban. Udah ada Tadi ada spoiler bisa deket sama cutting. Nah, itu dia guys. Tuh. Siapa yang nge-spoiler? Nggak tahu deh. Nah, sebelum benar-benar menutup nih, kita mungkin ada pantun dari Kak Cindy terlebih dahulu. Apa itu Kak pantunnya? Bentar. Aku ada pantun untuk teman-teman. Jangan lupa teman-teman bilang cakep ya. Oh iya. Oke. Makan mie bareng Messi. Cakep. Jangan lupa pakai nasi. Cakep. Pantengin terus Aposi podcast kita yang penuh energi dan inspirasi.